Sampahnya banyak banget. Aha, aku punya ide. Sadipo. Sampah jadi pohon. Sadipo? Benar, jadi di SMA Negeri 1 Purwantoro terdapat sebuah kegiatan bernama Sadipo, yaitu sampah menjadi pohon. Sadipo adalah program untuk mengubah sampah menjadi pohon untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Purwantoro yang go green. Melalui Sadipo di SMA Negeri 1 Purwantoro, sampah yang tidak memiliki nilai berharga apapun seperti ini dapat ditukar menjadi pohon yang dapat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Oke, mari pelajari lebih dalam lagi. Green School. Tanggung jawab siswa menunjukkan Green School di SMA Negeri 1 Purwantoro dirasa belum optimal. Minimnya siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah. Sampah organik hasil dari siswa dikelola oleh sekolah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik, botol minum atau kertas hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh pemulung. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk meningkatkan partisipasi siswa SMA Negeri 1 Purwantoro adalah membuktikan Green School di lingkungan sekolah agar siswa memiliki kepedulian dan terbentuk karakter yang menjaga lingkungannya. Sehingga terbentuklah penelitian dengan judul Penerapan Metode Sadipo untuk meningkatkan partisipasi siswa SMA Negeri 1 Purwantoro dalam mewujudkan Green School. Secara harfiah, Green School adalah sekolah hijau. Makna yang lebih luas dari arti harfiah, Green School bukan hanya tampilan fisik sekolah hijau atau rindang, tapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan mengarah kepada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan. Sekolah hijau adalah sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program untuk menginternalisasikan nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah, misalnya bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan. Menurut ASWI dalam http://bangaswi.wordpress.com, Green School adalah konsep pendidikan yang digabungkan dengan konsep lingkungan sehingga menciptakan lingkungan yang sehat. Konsep hijau pada sekolah bukan lagi tren, tapi sebuah metode yang menyediakan gaya hidup sehat, suasana nyaman, dan produktif mempelajari lingkungan sembari menyelamatkan energi sumber daya alam. Konsep pengembangan Green School. Program Green School harus disusun secara holistik yang mengaitkan seluruh program di sekolah dan melibatkan seluruh warga sekolah dan juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat berpengaruh baik sebagai faktor pendukung atau sebagai faktor penghambat. Potensi internal sekolah yang ada seperti lahan, SDA, air, energi, serta limbah yang dihasilkan, serta potensi sekitar sekolah seperti tradisi masyarakat, kondisi alam, dan ekosistem yang ada akan menjadi objek pengembangan dalam program Green School. Program Green School dikembangkan melalui 5 kegiatan utama. Yang pertama, pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengembangan pendidikan berbasis komunitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas kawasan sekolah dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan. Nah, pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan dan pendidikan berbasis komunitas serta pendidikan berkelanjutan terwadai dalam program kurikuler dan ekstrakurikuler. Sedangkan pengembangan kawasan sekolah dan pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan termasuk dalam program pengelolaan lingkungan fisik atau fasilitas. Partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participation, pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Hasanah, partisipasi berkaitan erat dengan keterlibatan seseorang dalam suatu aktivitas.
Menurut Davis, dalam Hasanah mengatakan ada 6 jenis partisipasi: pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, barang-barang, dan uang. Partisipasi dengan mengacu kepada kajian pustaka di atas adalah peran serta seseorang dalam memelihara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Metodologi penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Purwantoro melalui beberapa tahap. 1. Persiapan dan proposal 20 hingga 30 Mei 2023. 2. Pengumpulan data 1 hingga 30 September dan 1 hingga 31 Oktober 2023. 3. Analisis data 1 hingga 15 November 2023. 4. Penyusunan laporan 15 hingga 25 November 2023. Metode penelitian. Yang pertama, prasurvei. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, implementasi tindakan. Yang keempat, pengamatan. Dan yang terakhir, refleksi. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap analisis data. Dan yang keempat, tahap penyusunan laporan penelitian. Populasi mencakup seluruh siswa SMAN 1 Purwantoro. Sampel yang digunakan adalah dari 5 kelas. Kelas 10-2, 11 IPA 1, 11 IPS 2, 12 IPA 2, dan 12 IPS 2. Dengan menggunakan teknik sampling, dan teknik yang digunakan adalah sampling acak setiap angkatan, kelas, dan jurusan. Teknik pengumpulan data, observasi. Penerapan metode Sadipo, yaitu ada 2. Yang pertama, tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Tahap perencanaan A. Menyusun kepengurusan seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. B. Menyusun desain program seperti pemberian tempat sampah berupa karung, 2 hari sekali petugas datang, petugas menimbang saldo sampah 2 kg diganti dengan 1 pohon, dan yang terakhir pengawasan terhadap pohon yang ditanam. Pelaksanaan program. A. Sosialisasi program Sadipo melalui ketua kelas, pamflet, atau website sekolah. B. Melaksanakan program Sadipo, yaitu ada 2 siklus, siklus pertama dan kedua. Masing-masing ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi.